siap baptisan di Kali Biru. Apa yang bawa? Personil. Teman-teman semua, halo, baptisan hari ini. Hai. Tidak ada. Ikuti terus video kami ya. Prajurit Kristus turun. Prajurit, halo. Singa Yehuda. Singa Yehuda. Bagaimana? Bos. Bos. Salam Singa Yehuda. Ya. Hari ini kami adakan baptisan di Kali Biru. Oh, di Kali Biru ini tempatnya namanya apa di sini? Tempat pertama. Iya, ini tempat yang akan kami baptis. Kendaraan yang kami pakai. Lumayan, begitu harus kuat. Ini teman-teman tim pelayanan ya, yang mau baptis ada yang sana itu. Melakukan segala kuasa yang ciptakan seisi dunia. Aku segala masa satu nyanyian dan doa
doa pembuka akan dibuka oleh Ibu Evangelis selama maulid. Kau besar, amin. Perbuatanmu ajaib. Benar Tuhan. Tiada seperti Engkau. Haleluya. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Benar Tuhan. Tiada seperti Engkau, Allah pencipta langit dan bumi. Tiada seperti Engkau, Yesus Kristus, yang memberi teladan bagi kami, yang membuka tabir itu, yang telah mati dan bangkit bagi kami, menyediakan surga bagi kami. Hari ini di alam yang terbuka di negeri Yaukimo Dekai, hari ini kami sungguh percaya bahwa kami tahu bahwa Tuhan ada di tempat ini. Amin. Ketika kami bersekutu, 2-3 orang bersekutu memuji dan memanggil nama Tuhan, Tuhan hadir. Hari ini kami mengangkat tangan kepadamu, mana yang kau berfirman, langit adalah takhtamu, bumi adalah tumpuan kakimu. Di bumi berdiam segala makhluk, di bumi juga berdiam ciptaan yang engkau ciptakan serupa, segambar dan seteladan adalah manusia yang adalah gambaran. Hari ini Tuhan, Engkau berfirman, beritakanlah Injil barang siapa yang percaya, ya beri diri dibaptis. Hari ini Tuhan sedang mengerjakan itu. Sebab tidak kami rencanakan, tidak timbul dalam hati kami, Tuhan sediakan ini pada waktu. Maka hari ini, biar yang lama itu berlalu. Yang baru dari Yesus datang lagi. Hari ini kami mau matikan hidup yang lama. Kami mau bangkit menjadi satu kehidupan yang baru, menjadi ciptaan yang baru, mau menjadi surat kiriman, surat yang dapat dibaca, mau menjadi garam dan terang dimanapun Tuhan tempatkan kami. Sebab ini waktunya Papua dipulihkan. Amin. Thank Lord Jesus. Maka hari ini Tuhan, perkara besar Tuhan berfirman, kalau satu orang diselamatkan, malaikat di surga berkata. Hari ini Tuhan berkata, Bapak kekasih, Baldus Mikael Bayani akan keluar dari buku kematian kepada buku kehidupan. Amin. Dia akan bangkit bersama dengan Yesus. Maka inilah waktunya Tuhan bekerja dan berkarya bagi orang-orang yang kau pilih, yang telah kau siapkan, yang telah kau tetapkan untuk berdiri di hadapan Tuhan di negeri kami tanah Papua, untuk kami menjadi saksi-saksi Tuhan, untuk kami masuk dalam bilangannya Tuhan, untuk kami dimeteraikan dengan Roh Kudus, masuk dalam bilangan 144.000 orang yang dimeteraikan, untuk menyambut kedatangan Tuhan pada kali kedua, sehingga kami dipersiapkan Tuhan menjadi pengantin-pengantin, menjadi gereja yang berhias untuk menyambut kedatangan Tuhan. Kamilah pengantin yang Tuhan persiapkan. Kamilah sale-sale yang Tuhan akan siapkan untuk menyambut mempelai. Terima kasih sakramen baptisan. Hari ini kami buka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan kami akan dengar singkat firman Tuhan tentang baptista, tentang Yohanes Pembaptis, tentang Matius pasal 3. Kami sungguh percaya Tuhan akan bukakan pengertian itu bagi kami, supaya kami hidup oleh Roh. Kami menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Terima kasih, mari Tuhan hadir, Tuhan sucikan tempat ini, segala penguasa tempat ini, baik yang di air, segala yang tertumpah di tanah ini, yaitu darah-darah pembunuhan. Hari ini kami minta Tuhan tahirkan kali ini, sebab hari ini ada satu jiwa yang diselamatkan. Pujilah namamu Tuhan, kekal selamanya. Haleluya. Kita di siang hari ini panas terik, tapi roh kita terus menyala di hadapan Tuhan. Baik firman Tuhan yang singkat akan saya bagikan untuk Bapak mengerti.
tentang apa itu arti baptisan, apa itu arti dari kehendak Tuhan yang Tuhan mau lewat kita hari ini lewat baptisan selam. Jadi menurut Alkitab firman Tuhan, arti dari baptisan itu adalah sebuah kelahiran baru. Seperti yang dikatakan Yesus pada Yesus dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga kepada Nikodemus. Saya akan baca firman Tuhan. Ini Yohanes pasal 3, percakapan Yesus dengan Nikodemus. Ayat yang kelima demikian. Saya akan baca dari ayat pertama. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Ayat yang ketiga Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Ayat keempat, kata Nikodemus kepada Yesus, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya lagi?" Ayat kelima, jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu," ini poin yang pertama, "aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan dari roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Arti dari baptisan tentang baptisan selam, lahir oleh air dan lahir oleh roh. Kalau selama ini Bapak mungkin sudah umur sekian tahun, mungkin umur 30 atau 40, 50, itu lahir secara daging. Karena seorang ibu melahirkan. Karena hasil hubungan suami istri, Bapak ada sampai hari ini. Kita semua, saya yang berbicara, itu lahir secara daging. Tapi Alkitab mencatat ada kelahiran secara air dan lahir secara roh. Kalau lahir secara roh itu Roh Kudus akan turun atas kita. Roh kita dibaptis oleh Roh Tuhan. Disitulah kita akan connect dengan sorga. Seperti itu. Jadi saat ini kelahiran, arti baptisan itu lahir baru. Tadi sudah keluar doa dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat 17. Yang lama itu berlalu, manusia lama kita, tabiat lama kita, tabiat manusia. Kan kita lahir semua manusianya membawa tabiat manusia, membawa karakter manusia. Dalam keluarga setiap anak punya karakter beda-beda. Nah, tabiat lama itu yang akan berlalu. Kehidupan yang lama itu yang berlalu. Mungkin tadi sempat disebut tentang apa? Makan pinang dan segala macam. Kita semua dari sana. Hidup dengan daging. Mungkin yang suka cerita orang, mama-mama yang suka cerewet, anak muda yang punya keinginan, suka pesta pora, jalan malam, keluar ke sana kemari. Tabiat lama ini ketika kita mengambil keputusan, ikut Tuhan mengalami kelahiran baru dalam Yesus, maka yang lama itu akan berlalu, dan yang baru dari Tuhan itu kehidupan dalam Tuhan. Karena kan awal Tuhan menciptakan manusia kan Tuhan, "Aku menciptakan manusia serupa segambar dengan aku." Tuhan menciptakan kita segambar dengan Tuhan, artinya bukan wujud manusia, tapi karakter Tuhan. Tabiat surga yang ada dalam kehidupan kita. Tapi karena dosa itu memisahkan kita. Karena dosa itu gambar wujud Allah itu hilang. Nah, sekarang gambaran itu mau dikembalikan. Gambaran Tuhan dalam kehidupan Bapa sebagai imam mau dikembalikan. Lewat satu kelahiran yang baru. Lewat air ini dalam Roma pasal yang ke-6, mati dan bangkit bersama Yesus. Artinya dosa itu, kehidupan yang lama mati itu, dosa kita dikuburkan dan bangkit bersama dengan Yesus dalam kemuliaan. Kehidupan yang baru. Dalam Matius pasal yang ketiga, kehendak Tuhan, haleluya, dibaptis dengan Yesus. Di ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-17 demikian, Yesus dibaptis oleh Yohanes. Maka datanglah Yesus dan dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Yesus datang kepada Yohanes Pembaptis. Tapi Yesus bilang begini kepada Yohanes Pembaptis, yang seharusnya Yohanes Pembaptis berkata, harusnya dia yang dibaptis. Tapi Yohanes bilang, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Tetapi ayat 15, lalu Yesus menjawab kepada Yohanes, katanya, kepadanya, "Biarlah hal ini terjadi karena demikian sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Garis bawahi kehendak Allah. Jadi baptisan, kenapa hari-hari ini gereja selalu konflik dengan baptisan? Karena di dalam baptisan itu ada kehendak Tuhan. Kita ingat firman Tuhan dalam Matius pasal yang ke-7. Bukan orang yang berseru-seru, "Ya Tuhan, Tuhan," yang dapat masuk dalam kerajaan sorga. Yesus berkata, yang melakukan kehendak Bapa, dialah yang layak masuk dalam kerajaan sorga. Jadi baptisan ini kenapa dia selalu jadi pertentangan? Karena dalam baptisannya ada kehendak Bapa. Karena apa? Tuhan akan menurunkan perkara-perkara sorga buat Bapa secara pribadi. Selubung yang menutup mata kita, Tuhan akan angkat. Dan Bapak akan melihat, kalau tadi Ibu Mama bisa berbahasa roh, Tuhan akan juga memberikan itu kepada Bapak. Itu kekayaan surga yang tidak bisa diberikan oleh manusia, yang diberikan dari surga. Ayat selanjutnya,
Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengar suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Status kita jelas. Status saya sebagai anak kerajaan sorga. Seperti ketika kita punya status jelas, Bapak berdoa, Bapak ini saya. Tuhan akan dengar karena status kita jelas. Ketika Yesus keluar dari air, burung merpati bicara tentang Roh Kudus, membuktikan ini anakku. Seperti itu firman Tuhan yang sudah saya bagikan. Tuhan yang punya pekerjaan, Tuhan yang punya firman akan memberikan pengertian untuk Bapak secara Lakukan perkara yang terus bagi Bapak Baldo dari Mikael Bayani. Ya, kita akan teruskan. Mari kita satu dalam doa. Glory bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Saat ini Bapa, Engkau melihat apa yang kami kerjakan. Sebab ini bukan pekerjaan manusia, tapi ini ada pekerjaan dan proyek surga yang turun atas setiap kami. Engkau berfirman Tuhan dalam Matius 28, pergilah dan jadikanlah semua bangsa ini murid. Baptiskan mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ajarkan mereka apa yang aku perintahkan kepadamu. Ketahuilah Tuhan menyertai engkau sampai pada kesudahan zaman. Maka hari ini Bapa, amanat agung terjadi hari ini Tuhan. Untuk Bapa kekasih Baldus Mikael Bayani, sorga melihat dan sorga mencatat apa yang hari ini kami kerjakan. Biarlah sorga terbuka ya Tuhan. Satu orang bertobat, maka surga bertepik sorak. Engkau datang untuk mencari kami yang berdosa. Engkau datang untuk kami yang terhilang. Seperti domba yang hilang, seperti domba yang tersesat. Demikian Gembala Agung kami Yesus Kristus. Engkau membawa kami kepada Engkau. Biarlah Engkau Tuhan menuntun Bapa Baldus Mikael Bayani. Di dalam nama Yesus, tuntun kehidupannya ya Tuhan. Biarlah yang lama itu berlalu dan yang baru dari Kristus turun mengalir dalam kehidupan Bapak kekasih secara pribadi. Terima kasih Tuhan. Kami taruh semua dalam tangan kuasa Tuhan. Roh Kudus memimpin dan menuntun kami ya Tuhan kepada seluruh kebenaran firman-Mu. Segala dosa dan kutuk nenek moyang kami, Tuhan Engkau yang melepaskan itu Tuhan. Sehingga kami menjadi ciptaan yang baru. Kami menjadi orang yang merdeka. Kami menjadi orang yang bebas. Di dalam roh kami bebas memuji dan mempermuliakan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Saudara Baldus Mikael Bayani, Tuhan memanggil. Yesus menyelami Sumayari.
berkenan. Ada suara yang menyatakan, ini anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang berkuasa atas kehidupan kami. Hidup ini ada di dalam tangan Tuhan. Napas ini ada di dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Hari ini Tuhan melihat ke bumi, anak kekasih anakmu Baldus Mikael Bayani telah mengambil keputusan untuk mati bersama Yesus, bangkit bersama dengan Yesus. Maka hari ini kami percaya dosa warisan yang mengalir dari darah Bayani, penyakit keturunan yang mengalir dari darah Bayani, segala kesalahan orang tua yang melahirkan bahkan dosa pribadinya. Hari ini Tuhan, kami sungguh percaya kebodohan kemiskinan akan rohani. Hari ini kutuk keturunan kami rubah menjadi berkat. Maka hari ini firman Tuhan berkata, apa yang kami lepaskan di bumi terlepas di sorga. Dan hari ini saudara Baldus Mikael Bayani, dia menjadi milik Tuhan, dia menjadi pewaris milik Tuhan. Hidupnya pasti dirubah, dia menjadi saksi Tuhan di mana Tuhan tempatkan dia. Maka hari ini saudara kekasih, Baldus Mikael Bayani, Yohanes Pembaptis berkata, aku membaptiskan engkau dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi dia untuk melepaskan kasutnya, aku tidak layak. Dia akan datang dan membaptiskan engkau dengan roh dan api. Hari ini saudara Baldus Mikael Bayani, aku baptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Aku telah lahir baru. Aku telah lahir baru, lahir jadi anak Tuhan. Aku telah tinggalkan hidupku yang lama penuh dosa, menjadi saksi Kristus. Harus rela menderita, tidak ada mimpinya, sabar keselamatan. Ini aku telah dipilihnya. Yesus kami menolongku. Yesus jadikan baru, hidup baru dalam Yesus, hidup penuh dengan sukacita, menjadi saksi Kristus. Sanggup relakan derita, beritakan Injilnya, kabar keselamatan. Ini aku telah dipilihnya. Pergilah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat. Berkat Abraham, Ishak, dan Israel turun menyertai kehidupanmu mulai hari ini dan terus selama-lamanya. Segala penyakit akan dijauhkan, kegagalan akan dijauhkan. Tuhan akan beri engkau kekuatan melewati ujian dan pencobaan. Tuhan akan mampukan engkau melewati hari-hari hidupmu. Engkau akan kuat dan melihat kemuliaan Tuhan menyertai kehidupan. Haleluya. Amin. Kamu
Engkau utus ke ujung bumi, yaitu di mana hati bapak-bapak akan kembali kepada anak dan hati anak-anak akan kembali kepada bapak. Demikian pemulihan terjadi dalam keluarga lepas keluarga orang Kristen. Engkau akan mengadakan pemulihan baik secara rohani Tuhan, bahkan secara fisik Engkau kerjakan karena Engkau telah bekerja sampai hari ini. Dan inilah kami Bapa, kami adalah alat di tangan-Mu Tuhan. Kami meneruskan apa yang sudah Tuhan perintahkan atas kami. Dan Engkau Tuhan yang meneguhkan, Engkau Tuhan yang menyempurnakan apa yang kami kerjakan di hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Tuhan yang meneguhkan. Panggilan, kasih Bapa Balnus di dalam nama Yesus, Engkau yang memanggil dan Engkau Tuhan yang akan menetapkan. Segala pujian dan syukur kami naikkan kepada Bapa di surga. Segala pujian bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah kami Tuhan, semua kami yang mengambil bagian saat hari ini Tuhan, di siang hari ini, kami semua mempunyai upah yang sama di hadapan Tuhan. Baik itu Bapa kekasih yang telah menjemput kami sebagai perantara Tuhan, upah kami sama di surga. Segala jeripaya kami Tuhan perhitungkan. Apa yang kami kerja hanya untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan sudah ada upahnya bagi setiap kami. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami akan pulangnya Tuhan. Engkau yang mengembalikan kekuatan kami, stamina kami, pengurapan yang baru terus mengalir dalam kehidupan kami, membawa kami menjadi saksi, membawa kami menjadi terang di mana Tuhan menempatkan kami. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Haleluya. Doa berkat Mama. Haleluya. Mari kita angkat tangan. Kasih karunia dari Bapa di surga turun menyertai dan tinggal bersama saudara dan saudara. Cinta kasih di dalam Yesus Kristus mengikat Anda dengan saya mulai hari ini dan terus untuk selama-lamanya, dan persekutuan yang manis yang ada dalam hidup saudara dengan saya, yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Haleluya. Menghibur saudara dengan saya, menguatkan saudara dengan saya, turun atas kita semua hari ini, terus kekal sampai Maranatha. Haleluya. Kita yang percaya sama-sama katakan. Amin.